Kali ini, kita akan mereview film Joker, yang tayang bulan Oktober 2024 ini. Film ini adalah seri kedua dari film Joker, seorang badut yang punya mental psikopat dan membunuh banyak orang dengan cara yang begitu sadis hingga ditangkap oleh pihak kepolisian. Film yang tayang pada bulan Oktober ini melanjutkan kisah seri pertama tersebut. Setelah 2 tahun mendekam di dalam penjara, Arthur Fleck, atau yang kita kenal sebagai Joker, telah tampak sangat kurus kering bagaikan lidi sebatang akibat pengaruh obat-obatan dan perlakuan yang kejam dari penjaga tahanan. Pada pagi yang sangat cerah, setelah jenggot dan brewok Arthur dicukur oleh penjaga, Arthur pun digiring kembali menuju sebuah ruangan wawancara. Di tengah perjalanan, Arthur mendengar sebuah paduan suara. Dia pun menoleh untuk menengoknya sebentar. Ketika itulah matanya bertatapan langsung dengan seorang gadis yang kelak akan mengubah nasibnya secara total. Gadis itu memberikan isyarat kepadanya. Sebuah gerakan menembak kepala yang kemudian diketahui adalah sesuatu yang gadis itu kagumi dari diri Arthur, di mana dahulu Arthur pernah menembak seorang negarawan yang dibenci para rakyat seperti dia. Di dalam ruang wawancara, seorang pengacara bernama Marianne Stewart berkata bahwa seorang dokter psikologi akan mewawancarai Arthur. Pengacara percaya bahwa Arthur tidak jahat. Ada orang lain di dalam diri dan pikiran Arthur yang mendorong Arthur. Hingga mau tak mau, Arthur menjadi berbuat begitu jahat kepada orang lain. Arthur dianggap sebagai seseorang yang memiliki kepribadian ganda dan penyakit mental. Wanita itu juga bilang bahwa hasil wawancara itu akan direkam untuk dijadikan dokumen tertulis di pengadilan nanti. Jika Arthur dinyatakan sakit jiwa oleh pengadilan, maka dia akan dirawat di rumah sakit, bukan tempat bawa obat seperti di tahanan itu. Namun demikian, seperti biasanya, Arthur hanya memandanginya tanpa berkata sepatah kata pun. Dokter bernama Betty itu pun datang dan segera mengulik kembali masa kelam Arthur mulai pembunuhan Murray Franklin, 3 pria di kereta, kostum Joker, musik, sampai tentang ibunya. Arthur mulai buka suara ketika sang dokter bertanya tentang musik. Sebuah musik yang disukai dan selalu diperdengarkan ibunya kepadanya ketika menonton Murray Franklin. Arthur berkata bahwa musik itu dan suara ibunya selalu terdengar di dalam kepalanya setiap saat. Tetapi, ketika dokter itu menyinggung soal Joker yang dianggap orang lain dalam pikirannya, Arthur hanya diam. Lalu di dalam penjara, seorang tahanan muda menghampiri Arthur dan meminta ciuman. Itu pun dikabulkannya sehingga membuat para penjaga tertawa dan mengolok-olok Arthur. Namun, salah satu penjaga memberitahu bahwa Arthur telah didaftarkan ke dalam klub nyanyian atau paduan suara yang kemarin sempat dia lihat. Diketahui bahwa di penjara juga terdapat grup paduan suara yang diikuti oleh para tahanan. Dan Arthur akan diantar ke sana untuk ikut menyanyi. Keesokan harinya, setelah diperintah membersihkan dirinya yang berantakan, Arthur pun diantarkan ke klub paduan suara itu. Di sana dia kembali bertemu dengan si gadis yang diketahui bernama Lee. Setelah bernyanyi, Arthur dan Lee terlibat dalam sebuah percakapan langsung. Mereka berkenalan dan Arthur akhirnya paham bahwa Lee ditahan karena membakar rumah yang dihuni orang tuanya. Tapi bapaknya sudah meninggal. Tinggal ibunya seorang di rumah itu. Lee juga bilang bahwa dirinya menyukai Arthur sejak aksinya menembak Murray Franklin. Arthur memperhatikan sikap Lee dengan kagum. Sikap dan kisah Lee membuat Arthur tertarik. Arthur menyukai gadis itu. Sepulang dari tempat itu, Arthur dipertunjukkan oleh tahanan lain pada tayangan televisi yang membahas tentang dirinya. Seorang pengacara di sana bilang bahwa Arthur akan dihukum mati atas semua kejahatannya. Tetapi, bukannya merasa takut, Arthur justru menyanyikan lagu kebebasan dengan laga sebebas-bebasnya. Tapi ternyata, itu hanya terjadi di dalam fantasinya saja. Sebenarnya, Arthur masih berada di depan televisi sambil merokok tanpa melakukan gerakan apapun seperti dalam fantasinya. Malam harinya, ketika semua tahanan menonton film di layar lebar, Lee yang duduk di dekat Arthur mengajak Arthur kabur. Arthur menolaknya, dengan berkata bahwa jika itu dilakukan maka penjaga tahanan akan menembaknya. Beberapa saat kemudian, Lee berjalan ke belakang penonton. Di situ dia membakar tisu di tempat sampah yang mudah terbakar. Hingga kebakaran pun terjadi.
Di tengah kepanikan semua orang, Lee mencium Arthur dan membawanya keluar ruangan. Mereka menghindari penjaga dan bernyanyi-nyanyi dengan sangat bebas. Para wartawan yang berada di depan pagar antusias sekali memperhatikan dan memotret aksi aneh mereka. Bagaikan tanpa rencana matang dan aksi serius, Lee dan Arthur masih menaiki pagar, ketika para penjaga tahanan datang dan membawa mereka kembali ke penjara. Di tengah lelapnya, nyanyian dan tarian dengan Lee tadi ternyata terbawa sampai ke alam tidur Arthur. Lalu, pada saat Arthur membuka mata, terlihat Lee telah berada di dalam selnya. Lee bilang bahwa besok dirinya akan dipulangkan. Penjaga menilai, Arthur telah membawa pengaruh buruk pada Lee sehingga mereka harus segera dipisahkan. Namun Lee menegaskan bahwa itu justru membuka peluang untuk dirinya lebih bisa menemui Arthur setiap persidangan, sampai Arthur dibebaskan. Lee juga berkata bahwa dirinya ingin melihat wajah asli Joker, lantas Arthur segera didandani. Keesokan harinya, Arthur kembali dibawa ke ruang wawancara. Kali ini, wawancara adalah seorang pria bernama Paddy. Pengacara Arthur bilang bahwa itu adalah kesempatannya untuk menunjukkan dirinya yang sejati agar publik mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Bahwa Arthur Fleck bukanlah Joker. Namun, setelah memasuki ruangan itu, Arthur langsung dihadapkan pada pertanyaan tentang masa kelamnya, pembunuhannya, kejahatannya. Arthur hanya bilang bahwa saat itu dirinya sedang melalui masa yang buruk dan dia tidak ingat dengan detail tentang itu semua. Saat itu, dia tak dapat membedakan mana kenyataan dan mana fantasi. Satu-satunya yang dia ingat adalah dia sedang berusaha bunuh diri karena nasibnya yang terlalu buruk. Sehingga Murray Franklin dirasanya sebagai satu tokoh karakter dalam pertunjukannya, dan dia menembaknya. Namun, Paddy bilang bahwa itu adalah pembelaan yang gila. Arthur hanya sembunyi dari hukuman mati dengan berdalih bahwa ada Joker pembunuh di dalam dirinya yang sebenarnya bukan dirinya. Hingga ketika Paddy mengolok-olok Arthur dengan mengatakan bahwa dia Joker si pembunuh, miskin, dan berpikiran rendah, Arthur jadi naik darah. Dia tidak terima selalu dilecehkan dan diolok-olok. Dia tidak terima atas penghinaan itu. Setelah agak tenang, Paddy memberikannya koran yang memberitakan dirinya saat hendak kabur dari penjara bersama Lee. Arthur justru berkata bahwa dia mencintai Lee. Lantas Arthur pun bernyanyi layaknya sedang rindu berat. Kemudian, keesokan harinya, terlihat Arthur telah berada di dalam mobil dengan tangan diborgol dan menuju persidangan. Di luar mobil, ada banyak sekali massa di sepanjang jalan yang mendukung Arthur. Itu terlihat dengan kostum mereka yang mirip Joker. Arthur pun tersenyum-senyum melihat mereka. Saat itu adalah pertama kali dia merasa dirinya dianggap ada oleh orang lain seumur hidupnya. Sesampainya di ruang persidangan, Arthur bersikap layaknya seorang komedian. Dengan memakai jas dan dasi, dia menghampiri penonton yang terus saja menyoraki dan memotret dirinya. Menjelang sidang dimulai, pandangan Arthur masih lengak-lengok ke sana kemari. Dia ternyata sedang mencari Lee. Tanpa malu hal itu dia beritahukan kepada hakim yang langsung ditertawakan penonton. Setelah beberapa saat sidang dimulai, Lee datang dan langsung disambut oleh Arthur dengan senyuman. Di depan, seorang psikiatri bernama Dr. Liu, setelah diberi izin oleh hakim, mengatakan bahwa Arthur memang tidak sakit jiwa. Dia hanya mengalami gangguan mental yang umum terjadi bagi seorang pria. Lalu, pengacara Arthur membantahnya. Dia berkata bahwa wawancara selama 89 menit belumlah cukup untuk menyimpulkan kondisi psikis seseorang. Bahwa Arthur tidak memiliki kepribadian ganda tidak cukup diketahui lewat wawancara sesebentar itu. Pengacara juga membeberkan sebuah dokumen yang menyebutkan Arthur pernah melapor kepada layanan sosial. Pada masa kecil, Arthur yang masih berusia 7 tahun kerap disiksa dan dianiaya oleh ibunya. Itulah yang menyebabkan Arthur mengalami kelainan mental. Pengacara menegaskan bahwa Arthur menciptakan hayalan demi melindungi dirinya yang ketakutan dan penuh tekanan. Bersamaan dengan itu, Arthur mencoret-coret bukunya dan teringat kembali pada saat dia membunuh orang-orang. Sidang berlangsung sumuk.
Saksi demi saksi didatangkan. Namun, setiap pengacara kokoh dalam pendapatnya masing-masing. Hingga akhirnya, persidangan ditunda. Keluar ruang sidang, Lee langsung menemui sang pengacara. Dia menegaskan dengan meyakinkan bahwa Arthur tidak sakit jiwa. Arthur tidak memiliki kepribadian ganda. Sebagai orang terdekat Arthur di penjara, penilaiannya tidak akan salah. Namun, sang pengacara tak menanggapinya dengan serius. Sang pengacara melangkah menuju Arthur di sel. Di situ, sang pengacara dan Arthur membicarakan Lee. Arthur yang kadung mencintai Lee, mengatakan bahwa Lee menjaganya sejak dari penjara. Arthur menyatakan bahwa Lee berasal dari lingkungan yang sama persis seperti dirinya. Lee kehilangan ayahnya, dan ibunya begitu kejam memperlakukan Lee, akan tetapi, sang pengacara kemudian menyatakan bahwa Lee sebetulnya berbohong kepada Arthur. Dia sebenarnya tidak tumbuh seperti yang dia katakan kepada Arthur. Dia punya orang tua yang baik dan ayahnya tidak meninggal. Lee bahkan adalah seorang dokter, yang sengaja memeriksakan dirinya secara sukarela, ke rumah sakit kapan saja dia mau. Lee bukan tahanan seperti Arthur. Mendengar itu semua, Arthur agak kaget. Maka suatu pagi di penjara, tanpa dinyana, tiba-tiba Arthur membayangkan dirinya tengah tampil di panggung bersama Lee. Setelah bernyanyi bersama, keduanya meletupkan beberapa lelucon. Tak lama kemudian, tiba-tiba, Lee menembak perut Arthur tanpa perasaan bersalah apapun. Itu terjadi di dunia fantasi saja. Kenyataannya, Arthur sedang duduk bersama seorang kawan dan pura-pura menembak dengan menggunakan jemarinya. Lalu penjaga datang dan mengusir mereka dari tempat itu. Seorang penjaga lain kemudian memberitahunya bahwa Arthur sedang ditunggu seseorang. Di ruang kunjungan, tamu itu ternyata adalah Lee. Mereka diberi waktu 5 menit. Setelah Lee bertanya kabar, Arthur langsung mengklarifikasi soal jati diri Lee. Dan, ternyata, apa yang disampaikan oleh sang pengacara kemarin adalah benar semua. Hanya saja, Lee menambahkan bahwa dirinya melakukan itu semua demi untuk bertemu dengan Arthur. Dia menyukai Arthur sejak Arthur menembak kepala Murray Franklin. Dan sebelum pamit, Lee membuat garis merah di kaca, garis yang biasanya melekat pada wajah seorang joker. Keesokan harinya, kembali ke persidangan, sidang mendatangkan saksi yaitu seorang wanita yang diketahui bernama Nyonya Dumont, pemilik suatu apartemen dan teman baik ibu Arthur. Menurut persaksiannya, dia tidak begitu kenal dengan Arthur ataupun Joker. Dia hanya pernah melihatnya mendatangi apartemennya, seminggu sebelum penembakan Murray Franklin. Setelah pengacara bertanya tentang apa yang dia ketahui tentang Arthur, dia mengatakan, ibu Arthur pernah memberitahu bahwa memang ada yang salah dalam diri Arthur. Arthur hidup di dunia fantasi, dan dia suka tertawa bahkan ketika sangat sedih dan sakit. Sebuah tawa yang konyol. Dalam sesi penyampaian itu, Arthur ternyata memasuki dunia fantasi, di mana dia sedang merokok sambil bernyanyi-nyanyi, lantas dibunuhlah sang hakim, kemudian dia juga menembak kepalanya sendiri. Tetapi, itu hanya di dunia fantasi Arthur. Di dunia nyata, Arthur lantas berteriak dan menyatakan bahwa kesabarannya habis. Dia akan memecat sang pengacaranya. Dia akan menjadi pengacara sendiri untuk membela dirinya sendiri. Karena ruang sidang akhirnya menjadi gaduh, sidang pun ditunda, dan Arthur dibawa ke penjara lagi. Tetapi, Lee menyusulnya. Sesampainya di sana, keduanya berciuman. Dan, Lee menegaskan bahwa Arthur boleh melakukan semuanya sesukanya. Sebab bagaimanapun, Arthur adalah Joker. Keesokan harinya, setelah disetujui oleh hakim, Arthur pun menjadi pengacara sendiri dan mendatangi persidangan dengan kostum Joker. Dipanggillah seorang saksi baru yaitu pria kurcaci bernama Gary Pudley. Dia memasuki ruang sidang dengan wajah penuh ketakutan. Kemudian, setelah pertanyaan dan jawaban berlangsung, dia menjelaskan bahwa dirinya memang sangat takut kepada Joker. Diketahui bahwa pria kecil ini adalah saksi mata ketika Joker membunuh kawan kerjanya dan dengan sukarela menyuruh pria kecil ini pergi tanpa disentuh sedikit pun. Dia menegaskan bahwa Joker adalah sosok yang sangat dia kenal. Sosok yang tidak pernah mengejek dirinya sebagaimana dilakukan oleh rekan-rekan kerjanya. Dirinya yang bertubuh kecil dihormati oleh Joker sebagai kawan kerja. Itu sangat mengherankannya karena tiba-tiba Joker menjadi pembunuh kejam yang disaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dan,
Setelah sidang dinyatakan ditunda, Arthur kembali ke penjara. Di penjara, para penjaga yang melihat ulah Arthur di persidangan lewat televisi penjara, langsung membuka kostum Arthur dan menyiksanya tanpa ampun. Setelah itu, mereka melemparkannya ke sel gelap. Sementara di tempat lain, Lee terlihat berdiri di depan cermin. Dia mewarnai dirinya perlahan-lahan dengan pensil. Mulai dari sekitar matanya sampai seluruh wajahnya. Dia juga memakai kostum badut yang sama persis dengan milik Joker. Setelah siap, dia pun berangkat menuju pengadilan terakhir Arthur. Di ruang sidang, setelah hakim meminta pertanyaan penutup, Arthur pun maju dan duduk di depan hakim tanpa bicara apapun. Hanya merokok. Dan itu membuat hakim marah. Sesaat kemudian, Arthur pun berkata bahwa dirinya datang ke pengadilan sebagai Joker dan akan marah kepada semua orang karena memberikan hidup yang menyedihkan itu kepada dirinya. Tapi Arthur bilang bahwa itu hanya keinginan. Itu tidak bisa dilakukan. Itu hanya ada di dalam hayalan dirinya. Sekarang, tidak ada Joker. Dia mengatakan semuanya dengan menangis. Mendengar penyesalannya, semua orang tertunduk. Tetapi, Lee tidak suka dengan semua pengakuan dan penyesalan Arthur, hingga akhirnya dia bangkit dan keluar dari ruangan. Setelah sidang dijeda sebentar buat membuat keputusan terakhir, Arthur diberi kesempatan untuk istirahat. Dia pun menelepon Lee dan memintanya untuk kembali hadir di ruang persidangan. Dia memintanya dengan harapan sebagaimana kekasih. Di seberang telepon, Lee hanya diam dan mendengarkannya. Setelah itu, di ruang pengadilan, Arthur pun diputuskan bersalah atas segala kejahatan yang dia lakukan. Namun, di tengah pembacaan keputusan itu, penyakitnya kambuh. Arthur tertawa-tawa, terbahak-bahak. Dan tak lama kemudian, sebuah bom meledakkan ruang pengadilan. Entah siapa yang melakukannya. Setelah sadar dari pingsan, Arthur lalu merangkak keluar ruangan. Di sana, dia disambut oleh seseorang berbaju Joker dan membawanya kabur dengan mengendarai mobil. Akan tetapi, di tengah perjalanan, setelah Joker KW memberitahu bahwa dia akan meluluh lantakan kota, Arthur segera keluar dari mobil dan lari. Ternyata, orang itulah yang meledakkan bom tadi dan berencana melakukan aksi yang lebih besar dengan kawan-kawannya yang mendukung Joker. Di suatu tempat yang jauh, Arthur pun bertemu dengan Lee. Dia menghampiri Lee dan mengajaknya untuk pergi bersama dalam kebebasan sebagaimana rencananya dahulu. Tapi Lee menolaknya. Dia mengatakan bahwa Arthur bukan lagi Joker yang dikenalnya. Arthur tak lagi mencintai fantasi. Arthur telah memilih jalur lain yang berbeda dengan dirinya. Lee pun meninggalkannya tertunduk sendirian dengan kesepiannya yang menyedihkan. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawanya kembali ke penjara. Di penjara, saat Arthur menonton televisi bersama para tahanan lain, Arthur diberitahu bahwa ada yang mengunjunginya. Arthur pun berangkat. Namun di tengah perjalanan, seorang tahanan lain yang tidak suka atas perlakuan Arthur di ruang persidangan lantas memanggil Arthur. Arthur menoleh. Orang itu memberikan sedikit lelucon. Kemudian, tanpa aba-aba, dia menusuk perut Arthur berkali-kali. Arthur lantas teringat kembali dengan fantasinya, di mana Lee menembaknya di panggung pertunjukan. Arthur pun tewas diiringi tawa si pembunuh. Dengan begitu, film tamat dan riwayat Joker pun berakhir. Sungguh ending yang sangat tragis. Demikianlah kisah Joker, sang badut psikopat yang berusaha berubah baik namun akhirnya tewas secara mengenaskan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan info terbaru dari video-video kami.